Halo Sobat Estrus Mania, pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi mengenai analisa biaya produksi ayam kampung potong atau pedaging dan prospektif usahanya ya teman-teman. Nah, di sini pada kali ini bukan mengenai teknis usaha budidaya ayam kampungnya ya teman-teman. Untuk teknis usaha ayam nanti Mimin akan membuat video terpisah pada postingan-postingan sebelumnya. Juga Mimin sudah membahas video analisa kelayakan usaha ayam broiler. Nah, pada postingan hari ini tuh hampir mirip tetapi ada sedikit perbedaan gitu. Nah, mungkin di video-video nanti juga Mimin akan membahas teknis usaha ayam broiler dan berserta ayam kampung ya. Jadi sebenarnya teknis usahanya hampir mirip-mirip, cuman mungkin ada sedikit perbedaan seperti performance mungkin. Tapi kalau untuk manajemen yang lainnya sih Mimin kira hampir mirip-mirip ya. Nah oke, bagi teman-teman yang baru bergabung silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Nah, sebenarnya postingan kali ini tuh terinspirasi dari teman kuliah Mimin dari IPB ya. Pas kebetulan teman Mimin ini juga dia jualan ayam kampung Nusantara. Pada saat Mimin bermain ke kosannya waktu di Bogor dulu ya. Dan ceritanya tuh begini teman-teman. Katanya sih, kata teman Mimin, katanya beternak ayam kampung lebih menguntungkan daripada beternak ayam broiler sistem kemitraan gitu, yang berada di Pulau Jawa ya teman-teman. Nah tetapi pada saat itu Mimin kurang percaya, dan pada suatu saat Mimin selidiki ternyata mungkin ada benarnya juga sih. Nah BTW, ini teman Mimin ini pas kebetulan juga pernah bekerja di PPG ya, atau PT Putra Perkasa Genetika, yaitu salah satu perusahaan yang menjual DOC ayam kampung strain Gunsi 809. Nah, masuk lagi ke pembahasan untuk mengetahui analisa biaya produksi ayam kampung. Nah, kita harus bisa tahu dulu data standar performa dari ayam kampung yang kita ingin ternakan. Di sini saya akan mencontohkan dari ayam kampung strain Gunsi 809 yang dijual oleh perusahaan Putra Perkasa Genetika. Baik, masuk lagi ke acuan standar performa yang diberikan oleh perusahaan gitu. Nah ini saya menampilkan gambar standar performanya ya. Jadi kemungkinan apabila teman-teman ini menernakan ayam ini dengan baik, nah maka standar maksudnya performa aktualnya ini tidak jauh berbeda dengan performa standarnya ya teman-teman, tidak beda jauh gitu. Kecuali mungkin ada kesalahan manajemen, kesalahan pemeliharaan, nah baru akan terjadi perbandingan yang cukup signifikan gitu dengan standar performanya teman-teman. Nah kita di sini juga bisa melihat ayam kampung ini dipelihara dari bobot DOC sampai dengan 1 kiloan ya teman-teman, dengan estimasi lama pemeliharaan 10 minggu ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu istilah dari FCR, PBBH, mortalitas dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa mengunjungi video Mimin sebelumnya ya. Nah nanti Mimin sudah sediakan di link deskripsinya videonya di menit ke-4 lebih 50 detik ya. Nah mungkin teman-teman bisa menonton videonya ya. Nah baik, langsung saja ya. Seperti biasa kita di sini memasukkan data standar performa acuan yang diberikan oleh pabrik. Nah baik, kita langsung masuk saja. Nah seperti ini dia ya teman-teman, data performa yang sudah Mimin isi. Nah mungkin dari teman-teman ada yang bertanya sih sebenarnya, Min, seberapa akurat sih data acuan yang diberikan oleh pabrik?
Sebenarnya seberapa akurat standar performa dengan performa aktual di lapangan itu bergantung pada asumsinya ya teman-teman. Dengan asumsi DOC ayam kampung yang sama, pengaruh lingkungan, maksudnya head stress index di bawah level 155, kebutuhan nutrisi dari segi kualitas dan kuantitasnya diberikan juga sudah tepat sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam kampungnya, maka ada kemungkinan standar performa dan performa aktual itu tidak berbeda jauh ya. Nah, lo kok kok Mimin sendiri bisa tahu gitu ya? Nah, ya karena Mimin sendiri sering membandingkan LHK kandang Mimin sendiri dengan standar performa yang diberikan oleh pabrik begitu. Tapi ayam broiler ya. Tapi besar kemungkinan ayam kampung juga sama seperti itu. Nah, di sini Mimin akan mencontohkan kita memelihara 1000 ekor ya. Harga DOC yang dijual oleh pabrik 750.000 per box 100 ekor. 100 lebih 2 berarti kita bulatkan 7.500 ya per satu ekornya. Nah, di sini pakan yang digunakan kita ambil tengah ya. 16% ke 14% tadi kita ke rata tengah 15%. Ini karena yang dipakai pakannya ada 2, maka kita menghitung rataan tengah dari nilai harga pakan tersebut ya. Nah, ini perlu yang teman-teman ketahui, biasanya semakin rendah persentase protein yang terkandung dalam pakan, biasanya harga pakannya juga akan semakin murah. Kalau kemarin video-video sebelumnya Mimin mencontohkan pakan konsentrat ayam starter itu harganya yang 21% 280-an ya. Kita asumsikan di sini pakan yang protein 18% harganya 270.000 ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk pakan yang protein 15% satu saknya 240.000. Nah, berarti setelah dikalkulasikan rataan tengahnya 4.900 ya. Kita bulatkan saja di sini 5.000 ya. Nah, sebenarnya konsumsi pakan ini kok bisa tahu dapatnya dari mana. Nah, terus ini beratnya juga kok tahu dari mana Min gitu. Nah, sebenarnya Mimin itu memakai fungsi algoritma ya teman-teman. Jadi fungsi algoritma itu apa sih? Fungsi algoritma itu sebenarnya nebak ya teman-teman. Mana ya? Kok nggak ketemu? Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini Mimin akan mencontohkan. Di sini kan dari bobot 50 sampai 150. Nah, jadi Mimin itu membuat fungsi algoritma nebak ya. Jadi dari bobot 30, dari bobot DOC kan biasa DOC ayam kampung kan sekitar 30-an ya teman-teman. Kalau di atas 37 gram per ekor itu biasanya DOC ayam broiler gitu. Jadi DOC ayam kampung ini agak sedikit lebih kecil bobotnya gitu. Nah, di umur 70 hari Mimin asumsikan itu dia bobotnya 1 kilo lebih 50 gram ya. Nah, kita bisa lihat di sini 1 minggu, maksudnya umur 10 minggu itu bobotnya bisa 950 sampai 1 kilo lebih 50. Berarti rata tengahnya bobot 1 kilo, standar deviasinya 5% ya ini teman-teman. Nah, tapi kita di sini rataan atas ya. Nah, terus kok ini FCR-nya bisa beda? Karena asumsinya berbeda. Kalau yang ini mungkin 2,5 ini diambilnya rataan tengah ya, sedangkan Mimin mengambilnya itu rataan bawah, makanya dia kebacanya 2,32 ya teman-teman. Nah, baik untuk konsumsi pakan itu bagaimana ya, sama juga seperti itu begitu.
Cuman gara-gara ini, kalau misalnya ini dipakai bobot yang apa, batas bawah, coba ya kita lihat. Nah, FCR-nya itu sama 200, sama seperti ini 2,54, sorry, beda-beda sedikit ya gitu. Tapi ini Mimin asumsikan bobotnya itu nyampe atas gitu, makanya FCR-nya kok ini apa, nah baik, langsung saja ya. Ini Mimin sendiri sudah mengkalkulasikan persentase karkas, terus harga-harganya. Nah, ini untuk persentase karkas apakah benar ya? Karena ini asumsi Mimin ini dapat datanya ini dari performa ayam broiler ya teman-teman, bukan dari ayam kampung. Soalnya ayam kampung jarang sih ada datanya gitu, kebanyakan ayam broiler ya gitu. Nah, ini kita bisa lihat keuntungan maksimalnya juga pas mentok di umur 70 hari ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ini sebenarnya titik keuntungan maksimumnya itu ada di lebih dari 70 hari ya teman-teman. Ini karena berhubung datanya tidak ada ya, belum dapat disimpulkan gitu. Karena biasanya kurva keuntungan maksimum itu bentuknya sigmoid ya teman-teman gitu. Nah, ini kita asumsikan dengan asumsi berikut. Nah, ini untuk harga karkasnya berapa ya kemarin kalau di pasar itu? 40.000 ya. Nah, ini dengan asumsi harga karkas ayam kampung itu 40.000 per kilo, harga jeroan kaki kepala itu 20.000. Nah, maka benefit per day yang sudah dihitung mortalitasnya itu sekitar, kalau kita panennya di umur 70 hari, benefit per day-nya itu sekitar 189 ya. Nah, coba kita masukkan 189. Dengan perhitungan 30 hari, maka estimasi keuntungan yang didapat dari asumsi-asumsi tadi itu sekitar 5,6 juta ya. Ternyata betul juga ya. Di video sebelumnya Mimin pernah bilang dengan asumsi-asumsi pemeliharaan kemitraan itu dapat keuntungannya 1 juta ya, yang ini 5 juta. Nah, berarti memang ada betulnya ya, begitu. Nah, itu kalau dijual dengan harga 40.000. Tentunya kalau misalnya dijual dengan harga lebih besar dari itu ya tentunya margin yang didapat juga lebih besar dari itu begitu. Nah, ini juga Mimin hampir lupa. Biasanya ayam kampung atau ayam-ayam yang lain dipanen minimal bobot karkasnya itu 8 ons ya, atau 800 gram ya. Nah, sedangkan yang ini ayam kampung di umur 70 hari, bobot karkasnya berapa ya di sini? Sebentar. Bobot karkasnya itu 8 ons ya. Berarti betul ini 1 kilo panen itu bobot karkasnya 8 ons ya teman-teman. Soalnya karena ayam dipanen umur lebih muda, bobot karkasnya sedikit sekali ya, kebanyakan tulang malah gitu. Nah, oke, baik, mungkin sekian video yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita selalu berkarya ya teman-teman. Kira-kira Mimin bakalan bahas tutorial tentang apa lagi nih ke depannya? Tolong komentar kalian di bawah ya.